Baik, perkenalkan nama saya Vertus Kule dari Pogjari Danenggabo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pendidikan anak IDSD dengan materi mulai dari pendekatan pembelajaran anak. Baik, saya akan menunjukkan materinya. Nah, ini dia. Ini yang kita bahas sekarang adalah pendekatan pembelajaran di SD. Nah, pendekatan pembelajaran ini ada terbagi dua, yaitu pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme dan pendekatan nah ini dia, dan pendekatan multiple inteligensi. Nah, pada kesempatan ini kita harus menjelaskan dulu pendekatannya itu. Menurut Suwarno menjelaskan beberapa fungsi teori, yaitu fungsi deskripsi, berarti suatu teori itu harus menggambarkan sesuatu yang terjadi dalam lingkungan apa adanya tanpa dibuat jadi harus objektif. Nah, ada beberapa dua, dan keduanya fungsi eksplanasi, artinya suatu teori itu harus memberikan penjelasan tentang suatu fenomena yang kompleks menjadi penjelasan yang rasional, sistematis, dan mudah dipahami. Ketiga, fungsi prediksi adalah bahwa suatu teori itu harus dapat memprediksi, memperkirakan, atau meramalkan terjadinya sesuatu dasar peristiwa sebelumnya. 4, fungsi pengujian adalah bahwa suatu teori harus menguji fenomena terkini dan mengembangkan teori yang baru. Nah, ada di sini penjelasan yang lebih praktis tentang fungsi pendekatan dikemukakan oleh Muhammad Surya. 1, memberikan garis-garis rujukan untuk perancang pembelajaran. 2, menilai hasil pembelajaran yang telah dicapai. 3, diagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan keempat, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Aplikasi pendekatan holistik menurut Wolford juga tahun 1993 dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah sebagai ada 5, yaitu wawasan pengetahuan yang mendalam atau insight, pembelajaran yang bermakna, ketiga perilaku bertujuan, 4 prinsip ruang hidup, dan kelima transfer dalam pembelajaran. Nah, kita juga ada di sini pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Von Grasserfeld menyebutkan beberapa kemampuan yang diperlukan untuk melakukan proses pembentukan pengetahuan itu, seperti kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Pandangan konstruktivisme menghendaki pada guru untuk menerapkan pendekatan mengajar yang pusat pada anak. Secara lebih terperinci, cara pembelajaran anak yang terapkan dideskripsikan berikut ini. 1, orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik, dan kedua, untuk membuat pembelajaran bermakna bagi anak. Topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman yang relevan. Dan ketiga, metode mengajar yang digunakan harus membuat anak terlibat dalam suatu aktivitas langsung dan bersifat bermain yang menyenangkan atau play, dan bukan hanya sekadar membuat anak mengikuti pelajaran yang alami dan bermakna. Nah, dan kedua, pendekatan ini tadi pendekatan belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning. Nah, menurut Keton dan Tete,
atau Siti Julaiha tahun 2007, pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran di mana pembelajaran atau anak itu berinteraksi secara langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Cole pada tahun 1984 mengemukakan bahwa belajar berdasarkan pengalaman menekankan pada hubungan yang harmonis antar belajar, bekerja, serta aktivitas kehidupan dengan menciptakan itu sendiri. Ada juga proses belajar merupakan siklus dari 4 kegiatan, yaitu 1. Anak mengalami pengalaman konkret. 2. Anak melakukan observasi dan refleksi terhadap pengalaman. Dan ketiga, anak membentuk konsep abstrak dan generalisasi. Dan yang terakhir, anak melakukan eksperimental atau pengujian konsep dalam situasi baru. Ada juga pendekatan pembelajaran kecerdasan jamak atau multiple inteligensi. Konsep dasarnya multi inteligensi, yaitu ungkapan Howard Gardner dalam bukunya yang berbunyi merupakan dasar pemikiran munculnya pendekatan multi inteligensi. Ia memandang bahwa ruang lingkup potensi manusia melebihi skor dan tidak terbatas hanya pada kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan produk. Dalam perspektif pragmatis, konsep kecerdasan mulai kehilangan untuk mistisnya dan menjadi lebih fungsional. Gardner telah melakukan pemetaan kemampuan manusia ke dalam 7 kategori kecerdasan komprehensif, yaitu 1. Kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika atau logika. Ketiga, kecerdasan pemahaman ruang, kecerdasan kinestik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intropersonal. Berikut ini, dan ada juga strategi pembelajaran mungkin yang dikemukakan strategi pembelajaran berdasarkan kecerdasan jamak yang dapat adaptasi. Ada beberapa, yaitu strategi pembelajaran untuk kecerdasan bahasa, matematika, logika, pemahaman ruang, kinestetik, musikal, interpersonal, dan kecerdasan dan intrapersonal. Multi inteligensi dan manajemen kelas merupakan miniatur lingkungan sosial yang dipenuhi oleh anak dengan kebutuhan dan minat yang berbeda. Konsekuensinya adalah aturan, regulasi, dan prosedur merupakan infrastruktur penting dalam kelas. Pendekatan multi inteligensi memberikan perspektif baru kepada guru dalam manajemen kelas. Nah, sekian untuk pembahasan tentang pendekatan pembelajaran anak. Sekarang saya akan melanjutkan dengan pembelajaran konvensi hak anak. Nah, sekarang yang saya jelaskan tentang konvensi hak anak. 1. Konvensi hak anak. Konvensi hak anak merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia
dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 50 pasal konvensi hingga saat ini dikenal. Ada 4 cara mengkategorisasi konvensi anak, yaitu pertama kategori berdasarkan konvensi induk hak anak. Kedua, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melakukan konvensi hak anak. Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan. 4 adalah menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB. Jadi dapat dikelompokkan. Kedua, ada juga latar belakang konvensi hak anak. Nah, latar belakangnya itu gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhir Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Ada juga setelah berakhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1948, Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai hak asasi manusia sedunia ini, menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM, dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Dan ketiga, ini beberapa jenis-jenis hak anak. Konvensi hak anak merupakan internasional di bidang HAM dengan cakupan hal yang paling komprehensif. Berdasarkan strukturnya, konvensi hak anak dibagi menjadi 3 bagian. 1. Mukadimah atau bisa disebut juga preambul, berisi konteks KA. Pada pasal 1-41 mengatur hak bagi semua anak. Pada pasal 42-45 mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konvensi hak anak. Pada pasal 46-54 mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Berdasarkan isinya ada 4 cara untuk mengkategorisasi konvensi hak anak. 1. Kategorisasi berdasarkan konvensi induk HAM. 2. Dilihat dari pihak yang berkewajiban melakukan konvensi hak anak. Ketiga, konvensi berdasarkan kecakupan yang terkandung dalam konvensi hak anak. Keempat, Komite Hak Anak PBB mengumpulkan konvensi hak anak menjadi 8 kategori. Nah, sekian dan terima kasih untuk pembahasan tentang konvensi hak anak. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan dengan judul implikasi Nah, ini dia.
Saya akan melanjutkan dengan membahas dengan materi implikasi pelaksanaan hak anak pada pembelajaran SD. Nah, di dalam materi ini ada dibagi beberapa bagian nanti. Bagian A, pengertian kurikuler dan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikuler merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum. Kokurikuler juga merupakan rangkaian kegiatan kesiswaan yang berbeda dalam sekolah selain menunjang kegiatan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan yang berhubungan dengan program kurikulum. Nah, ada juga tujuannya, yaitu kegiatan kurikuler merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk semakin mengalami dan menghayati materi pelajaran yang didapatkan melalui kegiatan intrakurikuler. Nah, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan agar anak dapat mengaitkan antara pengetahuan diperoleh dalam program kurikuler dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Tujuannya untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai minat dan bakat masing-masing. Ada juga pelaksanaan hak anak dalam kurikuler, itu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dalam rencana strategis. Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 disebutkan mengenai program penguatan kebijakan Dekdinas dengan cara rencana pembangunan jangka menengah rencana BPNAS mengenai wajib pendidikan dasar 9 tahun, menunjukkan kegiatan pokok pemerintahan berupa pendanaan biaya operasi wajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar, rekrutmen pendidikan dan tenaga kependidikan program wajib belajar, perluas akses pendidikan wajib belajar pada jalur non-formal, perluas akses SB dan sekolah inklusif, pengembangan sekolah wajib belajar layanan khusus bagi daerah terpencil dan kepulauan yang berpenduduk dan terpencar. Nah, ini bagian 2 contoh-contoh pelanggaran hak anak di sekolah. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 terdapat 8 standar pendidikan nasional yang digarap oleh BSNP, yaitu standar proses, 2 standar kompetensi, 3 standar isi, 4 standar pendidikan dan kependidikan, 5 standar sarana dan prasarana, 6 standar pengelolaan, 7 standar pembiayaan, 8 standar penilaian. Nah, ada juga perlindungan anak dalam pendidikan itu. Pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 2014 menyatakan dalam ayat 1 bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dan tidak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Nah, ada juga penyelenggaraan perlindungan anak menurut Herlina tahun 2003. Dalam pendidikan perlu diberlakukan dengan cara 1. Semua anak wajib belajar 9 tahun. Anak yang menyandang cacat fisik dan mental diberi kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
Ketiga, anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan khusus. Keempat, anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya. Nah, sekian untuk pembahasan implikasi pelaksanaan hak anak pada pengajaran SD. Sekarang saya akan melanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu konseling. Nah, ini konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, ada juga hakikat bimbingan dan konseling di SD, itu satu latar belakang. Bimbingan dan konseling sudah cukup lama dipahami sebagai bagian integrasi dari pendidikan modern. Walaupun sebagai suatu konsep, bimbingan dan konseling baru dikenal pada tahun 60-an, namun sebagai suatu fungsi atau kegiatan pendidikan, bimbingan sudah dilaksanakan dalam praktik pendidikan sehari-hari sejak munculnya gerakan pendidikan nasional yang dipelopori Ki Hajar Dewantara. Nah, ini juga ada pengertian bimbingan dan konseling itu. Bimbingan pada umumnya dipahami sebagai upaya memberikan arahan, panduan, nasihat, dan biasanya mengandung nilai-nilai yang bersifat menuntut ke arah yang baik. Nah, menurut Serger dan Stone tahun 1981 menyatakan bahwa konseling merupakan inti kegiatan profesional dari seseorang yang disebut konselor. Artinya, layanan konseling hanya dapat diberikan oleh orang yang telah memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan khusus untuk itu. Nah, pengertian bimbingan yang cukup komprehensif dikemukakan oleh Rohman Natawijaja tahun 1984 sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sanggup mengarahkan dirinya, dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah. Nah, ada anggapan yang keliru tentang bimbingan dan konseling. Nah, ini dia memiliki, berikut ini akan disampaikan beberapa kekeliruan yang mungkin terjadi berkaitan dengan pemahaman tentang bimbingan. 1. Bimbingan hanya diberikan kepada anak yang bermasalah atau salah sesuai. 2. Guidance for all atau bimbingan untuk semua anak. 3. Bimbingan diperuntukkan bagi siswa di sekolah lanjutan. 4. Bimbingan sama dengan nasihat. 5. Bimbingan adalah tugas para ahli. 6. Bimbingan adalah obat mujarab untuk semua penyakit tingkah laku. 7. Bimbingan disamakan dengan konseling. Nah, ada juga tujuan bimbingan dan konseling itu. Nah, secara operasional tujuan bimbingannya yaitu 1. Mengalami perasaan positif dan senang dalam berinteraksi dengan teman sebayarnya, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya. 2. Memperoleh perasaan berharga dan berhasil dari aktivitas belajar di sekolah. 3. Mengembangkan dan memelihara perasaan positif terhadap dirinya, terhadap kekhasan nilai yang dimiliki, serta dapat memahami dan menghubungkan dengan perasaannya. 4. Menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang majemuk.
Nah, ada juga prinsip bimbingannya, yaitu Tiedemann, Dinkmeyer, dan Dreikur dalam Stone tahun 1983 memandang bahwa program bimbingan di sekolah dasar perlu diarahkan pada pengembangan kognitif dan efektif sekaligus. Ada juga hakikat bimbingan konseling, yaitu 1. Bimbingan di sekolah dasar merupakan suatu proses bantuan yang kontinu. Kedua, bimbingan di sekolah dasar merupakan proses membantu individu. Ketiga, bimbingan di sekolah dasar diberikan atas dasar pemahaman tentang kebetulan masalah dan karakteristik individu anak. Keempat, bimbingan di sekolah dasar merupakan monopoli kegiatan suatu profesi. Dan kelima, bimbingan di sekolah dasar adalah untuk semua siswa. Nah, sebagai kesimpulannya, konsep dasar bimbingan dan konseling sekolah dasar adalah program layanan yang dikhususkan untuk siswa upaya mereka memiliki peluang untuk mengembangkan potensi dan minatnya secara maksimal, memahami keperbedaan serta lingkungan sekitarnya, membimbing diri sendiri, dan memecahkan permasalahan yang kedepannya akan dihadapi dalam kehidupannya. Sekian dan terima kasih untuk membahas materi mulai dari tadi pendekatan pembelajaran anak sampai bimbingan konseling anak. Baik, hanya sampai di sini saja. Semoga dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.